056, Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Vokasi Mitra Magang MBKM USU. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan secara mendalam, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK merupakan salah satu program utama dari BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja apabila mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan. Nah, pada program ini, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menanggung biaya pengobatan, dan hingga rehabilitasi agar pekerja dapat kembali bekerja secara produktif. Nah, jadi di sini saya akan membahas secara lebih mendalam terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja, mulai dari manfaat, iuran, syarat klaim, hingga mitos dan fakta yang sering keliru dipahami oleh masyarakat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecelakaan kerja dalam program jaminan kecelakaan kerja itu? Menurut BPJS Ketenagakerjaan, kecelakaan kerja tidak hanya berarti kecelakaan yang terjadi di lokasi pekerjaan saja, tetapi mencakup kecelakaan yang terjadi ketika saat hendak pergi bekerja, saat perjalanan pulang dari tempat kerja menuju ke rumah, saat menjalani tugas atau perintah dari atasan, dan saat menjalankan aktivitas kerja yang berlangsung dengan pekerjaan. Selain itu, jaminan kecelakaan kerja juga melindungi pekerja dari penyakit akibat kerja, yaitu penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, alat kerja, bahan kimia, atau proses kerja dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yuk sama-sama kita bahas apa saja sih manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja ini. Yang pertama yaitu ada pelayanan kesehatan tanpa batas biaya apapun yang sesuai dengan indikasi medis, mulai dari perawatan pertama, rawat jalan, rawat inap, hingga operasi. Yang kedua itu ada santunan sementara tidak mampu bekerja, diberikan selama pekerja tidak dapat bekerja akibat kecelakaan. Yang ketiga itu ada santunan cacat, baik cacat sementara ataupun cacat total. Nah, yang keempat itu ada santunan kematian akibat kecelakaan kerja, termasuk santunan berkala dan santunan biaya pemakaman. Yang kelima itu ada beasiswa pendidikan bagi anak peserta. Itu diberikan jika peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat bekerja. Dan yang keenam yaitu ada rehabilitasi medis dan alat bantu, seperti kaki atau tangan palsu sesuai dengan kebutuhan medis. Nah, manfaat ini berlaku bagi pekerja formal maupun informal. Nah, selanjutnya di sini aku akan membahas gimana sih iuran jaminan kecelakaan kerja bagi penerima upah dan bukan penerima upah. Nah, iuran untuk pekerja penerima upah, seluruhnya iuran ditanggung oleh pemberi kerja dengan besaran 0,24% hingga 1,74% dari upah, tergantung tingkat risiko lingkungan kerja, rendah hingga sangat tinggi. Nah, besaran iuran bagi para pekerja bukan penerima upah, seluruhnya iuran dibayarkan mandiri oleh para peserta dengan nominal ketentuan yang relatif terjangkau sesuai dengan ketentuan berdasarkan besaran upah yang dilaporkan atau sesuai ketentuan minimum dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian apa saja sih syarat dan ketentuan klaim dari program jaminan kecelakaan kerja ini? Yang pertama itu peserta harus terdaftar aktif dan tidak pernah menunggak biaya pembayaran. Yang kedua itu kecelakaan harus dilaporkan 2 kali 24 jam kepada BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga itu dokumen pendukung seperti laporan kecelakaan, identitas peserta, atau keterangan medis yang lengkap. Yang keempat itu penyakit akibat kerja harus diperlukan surat keterangan dokter dan bukti hubungan penyakit akibat kerja. Nah, kemudian gimana sih cara klaim jaminan kecelakaan kerja itu? Nah, dapat dilakukan yaitu melalui yang pertama, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjukkan bukti identitas kepesertaan. Nah, yang kedua itu pelaporan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal resmi seperti aplikasi JMO atau layanan resmi lainnya. Nah, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung biaya perawatan seluruhnya secara langsung. Jadi, peserta BPJS tidak perlu menanggung biaya apapun dan sepeser pun. Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan contoh singkat dari program jaminan kecelakaan kerja ini. Misalnya, ada seorang pekerja bangunan yang mengalami kecelakaan kerja akibat bekerja.
Misalnya dia jatuh dari atap gedung. Nah, kemudian setelah itu ia langsung dibawa ke rumah sakit mitra BPJS Ketenagakerjaan. Maka ia akan langsung memperoleh biaya perawatan dari program jaminan kecelakaan kerja selama proses pemulihan dengan mendapatkan biaya santunan selama proses pemulihan tidak mampu bekerja. Nah, setelah sembuh, ia juga mendapatkan rehabilitasi agar dapat bekerja kembali secara produktif. Nah, dari kasus singkat ini menunjukkan bahwa jaminan kecelakaan kerja benar-benar melindungi para pekerja dari risiko finansial akibat kecelakaan kerja. Kemudian di sini aku akan membahas tentang mitos dan fakta dari program jaminan kecelakaan kerja. Nah, mitosnya ada yang bilang bahwa jaminan kecelakaan kerja hanya untuk para pekerja pabrik. Namun faktanya, jaminan kecelakaan kerja berlaku untuk semua para pekerja, seperti petani, pedagang, nelayan, ojek online, freelancer, atau para pekerja informal lainnya. Nah, ada juga tuh mitos yang memberikan penjelasan bahwa jaminan kecelakaan kerja itu lama dan rumit dalam proses klaimnya. Namun kenyataannya, proses jaminan kecelakaan kerja akan lebih cepat jika prosedur dan dokumen lengkap seperti ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kesimpulan dari penjelasan mendalam saya terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja yaitu, program jaminan kecelakaan kerja adalah bentuk nyata perlindungan negara bagi para pekerja. Dengan iuran yang terjangkau, peserta dapat memperoleh perlindungan medis, finansial, dan sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap para pekerja, baik yang informal maupun formal, untuk memahami dan memanfaatkan program jaminan kecelakaan kerja secara optimal. Nah, program ini dapat diakses melalui situs resmi dari BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi JMO. Baiklah, ini saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.